Salam sejahtera untuk kita semua ya, di mana kita akan banyak mendengar, melihat ya kembali karya Yesus di kayu salib, korban Yesus di kayu salib buat kita semua. Ya puji Tuhan, di tengah dunia yang semakin menakutkan, kita kembali diingatkan akan kasih Allah yang besar bagi kita. Ya, supaya kita tidak terlalu larut dengan berita-berita yang tidak menyenangkan, bencana alam, perang ekonomi, perang dagang dan sebagainya. Tapi selalu sadari bahwa Allah sudah mengasihi kita. Ya, Allah sudah menyelamatkan kita. Dia sudah menjadikan kita anak-anaknya. Sehingga kita bisa menghadapi dunia ini dengan lebih tenang atas dasar kebenaran itu. Nah, saya mau share sesuatu yang berhubungan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib ya. Zakaria pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Apa yang terjadi di Golgota itu sudah banyak dinubuatkan oleh nabi-nabi di zaman perjanjian lama. Salah satunya adalah Nabi Zakaria. Dia tuliskan sesuatu di pasal 12 ayat yang ke-10, Zakaria 12 ayat yang ke-10. Bapak Ibu bisa perhatikan di sana. Aku akan mencurahkan, Allah ya berjanji akan mencurahkan, perhatikan, roh pengasihan dan roh permohonan. Dalam bahasa Inggris disebut the spirit of grace and the spirit of supplication. Jadi yang Allah curahkan adalah roh anugerah atau roh kasih karunia dan roh permohonan atas keluarga Daud. Keluarga Daud mewakili orang-orang Israel dan atas penduduk Yerusalem. Perhatikan, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Intinya begini, memang kalimatnya agak rumit ya. Tapi intinya adalah nubuatan ini berbicara tentang penderitaan Yesus. Yesus menderita bukan karena mereka yang bukan umatnya. Yang menikam Yesus adalah keluarga Daud sendiri dan penduduk Yerusalem. Kata menikam itu adalah sebuah tusukan yang fatal yang menyebabkan kematian. Jadi saudara, kita ini bukan sekedar mendukakan Allah. Kita bukan sekedar melawan atau memberontak kepada Allah. Tapi setiap dosa kita adalah sebuah tikaman yang fatal yang Allah harus rasakan. Dosa bukan sekedar ketidaksetujuan kita dengan Allah. Dosa bukan sekedar pelanggaran. Ya, seperti kita melanggar rambu lalu lintas, gampang lah ya, tinggal say sorry aja. Ya, tinggal janji nanti gak akan mengulangi. Dosa tidak sesederhana itu. Dia bukan sekedar pelanggaran, dia bukan sekedar hal yang mendukakan Allah, tapi dosa kita adalah sesuatu yang menikam Allah dengan fatal. Itulah dosa. Begitu seriusnya. Tapi ayat ini adalah gambaran dari karya keselamatan Allah ya lewat penderitaan Yesus. Memang perbuatan kita, pelanggaran kita membuat Dia harus mati di kayu salib. Tapi pada saat yang bersamaan Allah mencurahkan roh kasih karunia-Nya dan roh permohonan bagi kita. Nah, sebelumnya ya, ini digenapi ketika ada peristiwa di Golgota. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 34, inilah penggenapannya. Apa yang ditulis oleh Zakaria pasal 12 tadi, digenapi dalam Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara,
ketika dia menderita akibat dosa kita, pada saat yang bersamaan, Allah mengutus rohnya yang akan memberikan kasih karunia dan permohonan. Sehingga siapapun orang yang memandang dia, nah kata memandang, itu artinya mulai berpaling kepada Allah. Awalnya mereka menikam Allah. Tapi kemudian oleh karena karya roh roh kasih karunia dan roh permohonan yang Allah anugerahkan, akhirnya orang-orang yang menikam dia mulai berpaling kepada dia dan memandang kepada dia. Kata memandang artinya mulai percaya kepada dia yang sebelumnya mereka menikamnya dengan fatal. Jadi ini bicara bahwa ketika Yesus menderita, Allah mencurahkan rohnya untuk menolong orang-orang menyadari akan kesalahannya. Sehingga mereka yang tadinya menikam akhirnya mulai memandang dan percaya. Nah, dari ayat ini saya mau berikan beberapa statement penting untuk kita renungkan bersama. Ya, statement yang pertama saya adalah pengakuan dan kesadaran akan dosa itu adalah anugerah Allah. Itu pekerjaan dari roh kasih karunia dan roh permohonan. Jadi jangan sombong dengan pertobatan kita. Biasanya kalau kita dengar kesaksian, oh mantan preman, mantan dukun, atau mantan orang-orang brengsek, kemudian bertobat. Lalu bersaksi, ceritanya luar biasa. Kita kagum, wah hebat bener orang itu. Yang hebat bukan orangnya. Karena di balik pertobatan dia, ada karya roh Allah lebih dahulu dalam dia. Dia bisa menyadari kesalahannya, dia bisa memohon anugerah Allah. Itu karena Roh Kudus dicurahkan dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa mengambil keuntungan dari sebuah perubahan hidup. Kita nggak bisa bangga apa-apa. Jadi pertobatan kita bukan hasil dari pencerahan yang kita dapat dari buku tertentu. Kesadaran kita, keinsafan kita terhadap semua kesalahan kita. Lalu kita menyadari sebuah kebenaran. Itu bukan karena hebatnya hikmat, pengetahuan, dan pembelajaran kita. Bukan. Di balik semuanya, itu karya Roh Kudus dalam diri seseorang. Ya, saudaraku. Jadi dalam keberdosaan kita, waktu kita menikam dia, justru Allah memberikan roh kasih karunia yang membuat kita sadar bahwa kita salah. Lalu kita memohon anugerahnya, the supplication spirit, memohon pengampunannya. Orang kalau bisa memohon pengampunan kepada Allah, itu karena karya Roh Kudus dalam dirinya. Jadi saudara, yang bisa melembutkan hati manusia untuk menyadari kesalahan-kesalahannya, itu murni adalah kasih karunia Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil kredit untuk kebanggaannya. Oh, lihat saya bisa berubah. Ya, saya bisa transformasi diri. Wow. Perubahan itu datang dari karya Roh Kudus, bukan dari hebatnya kita. Ya, di balik semuanya itu ada karya Allah lebih dahulu yang menyadarkan kita untuk kita memohon anugerah dan kasih karunia-Nya. Nah, mari kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Petrus pernah membuat satu prestasi ketika Yesus mengajukan pertanyaan kepada murid-murid yang ada hari itu. Menurut orang, siapa aku? Siapa aku? Mulai bursa, ya, hirup pikuk. Oh, kata kelompok ini engkau Yeremia, kata kelompok ini engkau Elia yang akan datang, kata kelompok ini engkau salah satu nabi dan sebagainya. Tuhan Yesus nggak mau berpolemik. Oke, itu kata mereka. Sekarang katamu sendiri, siapa aku nih? Langsung diam semua. Kayak kita kan, kalau kata orang kita ribut. Tapi begitu kita disuruh
mengungkapkan sendiri menurut kita siapa, kita diam. Murid-murid pun begitu. Sekarang katamu sendiri, siapakah aku ini? Semua diam. Beberapa detik diam. Tidak ada yang berani berbicara. Tiba-tiba Petrus, ini lakonnya luar biasa. Yuk kita lihat ya. Matius 16, ayat 16 mulai sampai ayat yang ke-17. Ya, Petrus menjawab, engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Dikatakan demikian. Maka jawab Simon Petrus, sementara yang lain terdiam. Yang lain tidak bisa menjawab, padahal mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus sekian lama. Itu bukti ya, orang yang bersama Yesus belum tentu mengenal dia. Maka jangan bangga, oh saya tiap minggu ke gereja. Belum tentu. Dengan hadirnya kita tiap minggu di gereja, belum tentu itu membuat kita mengenal dia. Terbukti, semua diam, dan kemudian ya Simon Petrus memecahkan keheningan dengan jawaban, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Wah, sampai di sini, ini kalau saya dramatisir ya, Petrus mulai bangga. Pada nggak tahu, saya tahu. Ya, mungkin ya, izinkan saya mendramatisir gitu ya. Saya lebih hebat dari yang lain ya, karena yang lain nggak bisa jawab, saya bisa jawab. Tapi langsung kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi ternyata bukan karena Petrus lebih berpengetahuan dibanding yang lain mengenai Yesus sang Mesias itu, tapi karena Petrus adalah orang yang mendapat kasih karunia, di mana Bapa yang memberitahu kepada dia. Sebelum dia menjawab, Bapa memberitahu dulu. Itulah Allah tuh selalu mendahului, berkarya di dalam hidup kita. Ya, Allah selalu mendahului melakukan sesuatu, baru kemudian kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita memang harus bertobat, kita memang harus berubah, ya. Tapi itu nggak bisa muncul dengan usaha-usaha kita sendiri. Itu hanya bisa muncul dan bertumbuh langgeng kalau dimulai dengan karya dari Roh Kudus. Makanya beberapa kita yang sedang mendoakan seseorang untuk bertobat, entah itu suami, istri, anak, orang tua, teman. Kita minta Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Ya, mereka bertobat bukan karena hebatnya kita menjelaskan sesuatu. Tanpa karya Roh Kudus dalam hati mereka, nggak mungkin mereka bisa menyadari bahwa mereka membutuhkan anugerah Allah. Jadi itulah statement saya yang pertama. Ya, pengakuan dan kesadaran akan dosa itu murni adalah anugerah Allah. Nah, kalau begitu, kalau sebelum kita bertobat Allah sudah mengkondisikan untuk itu, berarti statement kedua saya adalah Allah jauh lebih berhasrat mengampuni kita daripada hasrat kita untuk mengakui dosa kita. Bisa ngerti ke kalimat saya? Karena tadi kan kita bisa ngaku dosa ya karena digerakkan Allah. Kita bisa ngaku bahwa kita nggak berdaya dan kita butuh anugerah Allah, itu pun karena digerakkan oleh Allah. Nah, kalau semuanya dimulai oleh Allah, berarti menunjukkan Allah lebih berhasrat mengampuni kita daripada hasrat kita untuk mengakui dosa kita. Jadi saudaraku, ini akan menetralisir pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita, yang sering kali mengganggu kita. Pertanyaannya begini, aduh, apakah Tuhan mau ampuni saya ya kali ini? Apakah masih ada pengampunan buat saya? Saya sekotor ini, saya berkali-kali gagal. Tuhan masih mau ampuni saya apa enggak ya? Mungkin beberapa kita sering terganggu dengan pertanyaan seperti itu. Beberapa kita sedang bergumul, bahkan mungkin sudah gak percaya bahwa Tuhan akan ampuni kita lagi. Mungkin ada yang duduk di
ruangan ini malam ini sedang dalam ketidakpercayaan, kali ini kayaknya Tuhan gak akan ampuni saya. Kali ini kayaknya tidak ada pengampunan buat saya. Saudara, kalau bicara soal pengampunan, Allah lebih rindu mengampuni kita dibanding kita untuk mengaku dosa kita. Sehingga statement berikutnya yang saya mau Bapak Ibu pahami adalah ketika kita mohon pengampunan, ketika kita mohon anugerah Allah, itu bukan sebuah pertaruhan. Bisa ya, bisa enggak. Itu bukan sebuah perjudian. Karena kita lihat kan, soal pengampunan, Allah jauh lebih rindu daripada kerinduan kita untuk diampuni. Kadang kita enggak yakin kita diampuni. Tapi Allah selalu di pihak yang paling rindu mengampuni kita. Makanya dia memberikan rohnya bekerja untuk menyadarkan kita agar kita berani datang memohon anugerahnya. Sehingga ketika kita mengakui dosa dan mohon ampun, maka itu bukan sebuah pertaruhan, tapi sebuah kepastian akan adanya pengampunan dari Allah. Kalau saudara masih bertanya, Tuhan bisa ampuni saya lagi apa enggak ya? Itu pertanyaan yang merendahkan kasih Tuhan. Itu pertanyaan yang, maaf ya, ada seorang yang berkata, itu pertanyaan yang menghina kasih Allah bagi kita. Karena itu bukan sebuah pertaruhan, bisa iya bisa enggak. Tapi itu sebuah kepastian. Karena Allah jauh lebih rindu mengampuni kita dibanding kerinduan kita untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Makanya dia berikan rohnya untuk menyadarkan kita bahwa kita butuh anugerahnya. Ya, untuk membuat kita mengajukan permohonan, be gracious, O Lord. Berbelas kasihanlah kepadaku. Ampuni dosaku. Bapak Ibu, beberapa orang berpikir, aduh, apa yang harus saya buat ya, untuk kali ini Tuhan bisa ampuni saya. Nggak perlu berbuat apa-apa. Tinggal memandang kepada Dia yang tertikam itu. Tinggal berpihak kepada Dia. Tinggal mengajukan permohonan. Tuhan, aku butuh anugerah-Mu. Ya, aku butuh pengampunan-Mu. Saudara tidak perlu berjasa dulu untuk mendapatkan pengampunan Tuhan. Ada orang berpikir, supaya Tuhan mengampuni saya harus berjanji lebih banyak. Bernasar lebih banyak. Berkorban lebih banyak. Supaya Tuhan mengampuni saya. Zakaria tadi berkata, cukup orang tinggal memandang kepada Dia yang tertikam. Artinya apa? Mulai percaya kepada pengorbanannya. Mulai percaya kepada roh anugerah dan kasih karunia yang Dia sudah curahkan bagi kita. Tidak perlu harus melakukan ini dan itu dulu. Allah mengampuni kita bukan karena kita pantas diampuni. Hukum gravitasi berkata, semua benda yang naik pasti akan turun kembali. Tapi hukum rohani berkata, semua yang turun akan diangkat naik. Semua orang yang merendahkan dirinya dan menyadari, Tuhan, aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku gak bisa janji apa-apa, Tuhan. Ya, aku gak bisa ngomong muluk-muluk apa-apa. Aku gak berdaya. Paskah membuktikan, kematian dan kebangkitan Yesus membuktikan semua usaha manusia untuk berkenan di hadapan Allah gagal total. Makanya harus ada anak Allah yang mewakili manusia untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Kita diampuni bukan karena kita pantas diampuni. Seberapa hebat sih kita? Apakah semua janji kita kepada Tuhan bisa kita penuhi? Beberapa kita yang sedang merasa saudara sedang membutuhkan penerimaan dari Allah. Saudara sedang merasa membutuhkan pengampunan dari Allah.
Saya mau katakan, Anda nggak perlu melakukan hal-hal apapun. Anda tinggal datang dengan hati yang hancur dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Anda tinggal berkata, Tuhan, aku nggak mampu, kasihani aku. Semua yang merendahkan dirinya seperti itu akan Tuhan angkat dalam kasih karunia-Nya. Kadang kita sok jago. Ya, sekali lagi, kalau kita diselamatkan bukan karena kita hebat. Kalau kita bisa berubah, bahkan kita bisa diberkati, dipakai Tuhan sampai hari ini, bukan karena kita hebat. Jangankan diberkati, waktu kita diampuni saja, itu bukan karena jasa kita. Apalagi sekarang diberkati, dipakai Tuhan, diurapi. Di titik yang paling awal, waktu kita diampuni saja, itu bukan karena jasa kita. Apalagi di fase-fase berikutnya yang lebih hebat. Saudara, di mata Allah kita ini broken, hancur. Yesaya berkata, kesalehan kami seperti kain kotor di hadapanmu. Kesalehan seperti kain kotor, apalagi pelanggaran. Ya, kesalehan saja itu nggak ada bagusnya di hadapan Tuhan. Yesaya menyadari kita hancur-hancuran tanpa anugerah dan kasih karunia Tuhan. Saya seringkali, ya saya nggak menyalahkan ya, tapi ya ketawa aja lah kalau diajak nyanyi. Kita buat apa? Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Waduh, kayaknya hebat banget kita ya. Mengalahkan tipu daya iblis. Coba kalau mau jujur ya, skor kita sama iblis menang kalahnya lebih banyak mana? Skor kita. Jangankan sama iblis lah, sama kekhawatiran, sama ketakutan, sama kekecewaan, sama keputusasaan. Skor kita bagus apa enggak di hadapan itu semua? Apalagi sama iblis. Jangan-jangan kita yang sering gemetar, bukan iblis yang kita buat gemetar. Kita ini nggak ada hebatnya. Jangan sok jago, saudara. Yang kita harus lakukan adalah setiap saat kita menyadari, Tuhan, aku perlu anugerah-Mu. Aku nggak bisa apa-apa. Itulah sebabnya aku mohon, Tuhan, ya, belas kasihan-Mu kepada kami. Yang Tuhan mau dengar dari setiap kita adalah kesadaran bahwa anugerah Allah itu segalanya dalam hidup kita. Anugerah Allah lah yang bisa membuat kita diampuni. Anugerah Allah lah yang bisa membuat kita dipakai oleh Tuhan, diberkati, bertumbuh dalam iman, ya, bertumbuh dalam kekudusan, bertumbuh dalam ketaatan, bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Itu semua adalah karena kasih karunia dan anugerah Allah. Kita harus menyadari akan hal itu. Makanya nanti kalau merayakan Paskah, biarlah itu semakin membuat kita tahu diri bahwa yang hebat adalah Roh Kudus dalam diri kita. Yang hebat bukan usaha-usaha kita, ya, karena sebelum kita mampu melakukan sesuatu yang hebat, Roh Kudus sudah memulai di dalam diri kita untuk kita bisa melakukan sesuatu yang hebat. Jadi, ya saudaraku, semua itulah all about grace. Makanya itulah inti kekristenan. Inti kekristenan bukanlah mujizat. Yang membedakan Kristen dengan agama lain bukan mujizat. Agama lain juga punya mujizatnya, versinya masing-masing. Apakah nggak ada mujizat di agama lain? Ada. Ada. Hal-hal supranatural, apakah hanya ada di kalangan Kristen? Enggak. Tapi yang tidak ada di agama lain adalah anugerah dan kasih karunia Allah. Allah yang mengorbankan dirinya untuk umatnya, itu nggak pernah ada. Hanya ada dalam kekristenan. Ya, jadi keunikan agama Kristen adalah
Kita dikasihi bukan karena kita melakukan sesuatu lebih dahulu. Alkitab berkata, Allah mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Dia memberikan anaknya waktu kita masih tak berdaya sama sekali. Dan biarlah ini menjadi nafas hidup kita. Dalam segala hal, kita nggak punya alasan buat sombong. Karena untuk bertobat pun bukan karena kita hebat. Apalagi untuk diberkati, diurapi, dipakai Tuhan. Dari sejak titik pertama kita memulai kekristenan, semua dimulai dengan anugerah Allah. Sehingga orang-orang yang mengerti ini tidak akan sombong, merasa hebat, merasa lebih benar dari yang lain, merasa lebih hebat daripada yang lain. Tidak, mereka menyadari bahwa semuanya adalah anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Injil, ya, Injil itu good news, bukan good advice. Ya, di mana bedanya? Injil bukanlah nasihat baik. Kamu harus begini, begitu. Ada banyak nasihat baik kan? Kamu harus taat, kamu harus saleh, kamu harus setia. Itu nasihat baik. Tapi kita selalu gagal dalam hal itu semua kan? Untuk setia, adakah yang sudah berhasil? Adakah yang berani berkata, saya sudah berhasil dalam hal kesetiaan? Saya rasa nggak ada yang berani ngomong ya. Karena kita masih berjuang dalam kesetiaan. Kita masih jatuh bangun dalam kekudusan. Ya, kekudusan adalah good advice. Nasihat yang baik, harus kudus dong. Itu baik. Tapi adakah yang berhasil? Kita masih bertumpu. Kita masih jatuh bangun dalam kekudusan. Dalam kesalehan, dalam ketaatan, pengorbanan, ketulusan, apapun. Dalam semua good advice. Tidak ada seorang pun yang berani mengklaim dirinya sudah berhasil. Makanya Injil bukanlah good advice. Karena tidak ada manusia yang bisa berhasil dengan semua nasihat baiknya. Kita cuma bisa ngomong toh, sabar. Kalau ke orang gampang ya, sabar. Begitu ngalami sendiri, oh. Betul nggak? Ya, kita cuma bisa ngomong good advice, tapi kita nggak bisa berhasil dengan semuanya. Makanya Injil bukanlah nasihat baik. Injil adalah good news, kabar baik. Sebuah berita yang baik. Berita mengenai apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Berita mengenai bahwa Yesus, meskipun engkau gagal setia, Yesus setia kepadamu. Meskipun kau gak layak diampuni, Yesus sudah menyediakan pengampunan bagimu. Meskipun kita gak layak diselamatkan, Yesus sudah menjadi jalan keselamatan buat kita. Itulah good news. Kita tidak perlu berjasa dulu untuk diselamatkan. Kita tidak perlu berjasa dulu untuk diampuni. Kita nggak perlu berjasa dulu untuk dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tapi setelah kita mendapatkan anugerah Allah, mari kita belajar hidup dalam kebenaran. Mari kita belajar hidup dalam ketaatan, bukan untuk membayar hutang. Ada banyak istilah yang agak menyesatkan sih, tapi tipis aku ya. Contoh gini, ayo kita beribadah untuk membalas kasih Tuhan. Ayo kita taat untuk membalas kasih Tuhan. Saudara, kasih Allah tuh agape, tanpa pamrih, enggak minta dibalas. Allah mati buat kita, enggak ada tuntutan, nanti balas ya. Dengan korbanmu, dengan perpuluhanmu, dengan ketaatanmu. Nih sekarang gua mati dulu, nanti gua minta kamu balas ya. Nggak ada klausul seperti itu. Dan Tuhan tahu kita nggak bisa balas apa-apa. Cuma janji doang, mau balas tapi nggak bisa balas. Ya, jadi kita beribadah bukan untuk membalas kasih Tuhan. Kita taat bukan bayar hutang. Hutang sudah dibayar 2000 tahun yang lalu. Kita nggak perlu bayar apa-apa lagi. Kita tinggal menikmati anugerah itu. Dan mulai jadi berkat bagi banyak orang.
supaya anugerah yang kita bisa nikmati itu boleh juga dinikmati oleh orang lain. Ya saudaraku, jadi kita taat bukan untuk Tuhan mengampuni kita. Kita janji-janji bukan supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Tidak. Kita melakukan semuanya karena Tuhan sudah melakukan untuk kita. Inilah uniknya kekristenan. Ya, inilah keunggulan dari iman percaya kita dibanding semua agama-agama yang lain. Semua mereka masih berjuang untuk diselamatkan. Mereka masih berpikir, saya harus korban lebih banyak, saya harus nangis lebih keras, saya harus janji lebih banyak supaya Tuhan berbelas kasihan. Tapi kita nggak perlu seperti itu. Cukup kita memandang kepada Dia yang telah tertikam. Cukup kita memandang yang dulu kita berpaling, sekarang kita memandang kepada Dia dan kita percaya kepada pengorbanannya. Maka saat itulah kita diselamatkan. Kita diampuni, kita jadi anak-anaknya. Kita bersyukur Dia menjadi Allah yang rela ditikam oleh kita. Sehingga roh kasih karunia itu dicurahkan kepada setiap kita. Mari hiduplah dalam pertobatan Bapak Ibu Saudara. Ya, hiduplah terus dengan kesadaran Tuhan, tiap hari aku perlu anugerah-Mu, aku perlu kasih karunia-Mu. Aku lakukan ini ya untuk supaya aku bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Engkau sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita, dalam hidup kami. Yang terakhir, saya mau katakan, Dia yang tertikam itu, Dia mengerti semua kesakitan kita. Dia yang tertikam itu, Dia mengerti semua luka dari setiap emosi kita. Dia tahu penderitaan kita bukan karena Dia maha tahu. Dia tahu penderitaan kita karena Dia pernah mengalami penderitaan itu. Allah mana yang mau menderita dengan penderitaan umatnya? Sekali lagi disinilah sesuatu yang kita banggakan dalam iman kekristenan kita. Allah mana yang mau ikut merasakan penderitaan umatnya. Makanya Dia diizinkan tertikam supaya Dia bisa meyakinkan setiap kita bahwa Dia mengerti semua luka yang ada dalam hidup kita. Terluka itu normal, gak perlu malu. Saudara, manusia mana yang gak pernah terluka? Luka emosi, tertolak, merasa direndahkan, ya, merasa dikucilkan, tidak dihargai, dan semua orang mengalami. Dan saudara tidak perlu malu mengakui itu. Tidak ada orang yang kebal dengan semuanya. Kita nggak bisa steril dari luka-luka emosi kita. Tapi kita punya kabar baik. Allah yang kita sembah pernah merasakan luka yang kita rasakan. Dia bukan cuma maha tahu, Dia nggak cuma bilang, aku maha tahu, aku tahu penderitaanmu, enggak. Tapi selain aku maha tahu, aku juga pernah merasakan luka yang kau alami. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, Anda yang sedang bergumul dengan luka, ingat Tuhan kita mengerti setiap luka hati kita. Datanglah kepada Dia. Rendahkan diri kita dan kita mohon, kita supplication. Tuhan, aku perlu anugerah-Mu. Aku perlu kasih karunia-Mu. Tuhan siap mengampuni Anda. Tuhan siap menyelamatkan dan membersihkan hidup Anda. Sekali lagi ada di antara kita yang masih gak yakin, apakah Tuhan mau mengampuni saya? Keluarga saya saja sudah tidak mau mengampuni saya. Ya, orang terdekat saya saja sudah tidak mau mengampuni saya. Saya mau beritakan, ada kabar baik. Anda nggak perlu harus lakukan ini dan itu. Cukup Anda datang, pejamkan matamu dan memandang kepada Yesus Kristus Tuhan. Lalu berseru, aku perlu anugerah-Mu. Mari tutup mata kita bersama yuk. Beranikan dirimu untuk memandang kepada Yesus. Beranikan dirimu
Mungkin iblis berkata, siapa kamu berani-beraninya memandang dia? Tuhan gak mungkin mau memandang balik akan engkau. Iblis akan menipu kita untuk kita gak berani mohon pengampunannya. Iblis akan menjebak kita untuk kita gak berani memohon anugerahnya. Karena iblis tahu, begitu kita memohon, Allah akan memulihkan hidup kita. Allah akan mengubah hidup kita. Tapi hari ini saya mau katakan, siapapun kita di tempat ini, saudara yang sedang ragu akan penerimaan Allah, saudara yang sedang ragu akan pengampunan dan kasih Allah, beranikan dirimu untuk datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku perlu anugerah-Mu. Aku perlu kasih karunia-Mu. Mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.